Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas dan juga menyelesaikan tugas kelima dari praktikum keamanan cyber. Dan perkenalkan, nama saya Clarissa Maramis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lab yang pertama, yaitu Lab Exploring DNS Traffic menggunakan aplikasi Wireshark. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana proses komunikasi DNS berlangsung di jaringan komputer, mulai dari DNS query hingga DNS response. Nah, selain itu, pada praktikum ini juga kita akan mempelajari bagaimana Wireshark dapat digunakan untuk menganalisis paket jaringan secara detail. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja pada lab yang pertama. Nah, di sini ada required resources, yaitu satu Windows PC dengan internet access, kemudian Wireshark installed, atau aplikasi Wireshark yang sudah terinstall. Nah, tadi saya sudah menginstal untuk aplikasi Wireshark-nya, itu saya memilih yang Windows x64 installer. Nah, kita langsung lanjut saja. Kemudian nantinya di sini kita akan langsung buka saja. Langkah yang pertama itu adalah membuka aplikasi Wireshark. Nah, di sini saya langsung saja membuka aplikasi Wireshark. Nah, setelah aplikasi ini terbuka, saya memilih network interface yang sedang aktif digunakan untuk terhubung ke internet dari laptop saya. Pada contoh ini, saya akan menggunakan internet Ethernet atau WiFi di sini. Kemudian, untuk memulai paket capture-nya, itu saya bisa melakukan double klik pada interface tersebut. Dan saya langsung coba saja. Nah, sekarang Wireshark ini akan mulai menangkap seluruh lalu lintas jaringan yang berjalan pada komputer saya. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan di sini adalah kita membuka command prompt. Nah, kita langsung buka saja untuk command prompt-nya. Nah, setelah command prompt sudah terbuka, pada tahap ini saya akan melakukan pembersihan DNS cache terlebih dahulu seperti di modul. Tujuannya ini agar komputer benar-benar mengirim DNS request baru sehingga paket DNS dapat terlihat dengan jelas pada Wireshark. Nah, perintah yang digunakan itu adalah ipconfig /flush DNS. Nah, di sini itu setelah perintah dijalankan akan muncul pesan bahwa DNS resolver cache telah berhasil dibersihkan. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk menuliskan nslookup. Kita akan menjalankan perintah ini pada command prompt. Saya langsung saja menuliskan nslookup. Namun setelah saya melakukan percobaan tadi, kita langsung saja menuliskan menyambung di sini dengan kita akan mengecek untuk Cisco www.cisco.com. Kemudian kita langsung tuliskan untuk DNS-nya, kita enter. Dan ini saya menggunakan DNS Google. Nah, di sini kita bisa langsung melihat sistem ini akan mengirim DNS query ke DNS server dan menampilkan hasil berupa alamat IP dari website tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa DNS server berhasil menerjemahkan domain menjadi alamat IP. Nah, setelah selesai, saya akan keluar dari mode nslookup dengan mengetik. Ini saya sudah keluar ya dari nslookup tanpa menuliskan exit lagi karena saya langsung ini sudah kembali ke user Asus ya. Ini sudah kembali dari nslookup dan kita kembali saja ke sini ke Wireshark-nya. Nah, di sini setelah paket DNS berhasil ditangkap, saya bisa langsung menghentikan proses capture pada Wireshark dengan menekan tombol stop capture. Nah, kalau misalnya saya tekan di sini, nah sekarang ini seluruh paket jaringan yang sebelumnya ditangkap sudah tersimpan pada layar Wireshark. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian yang selanjutnya. Di sini kita akan mencari untuk udp.port sama dengan 53. Nah, di sini kita akan menggunakan filter box yang tersedia pada Wireshark. Kita langsung tuliskan saja. Kita
akan menganalisis supaya lebih mudah kita menggunakan filter untuk hanya paket DNS. Kita cari saja UDP. Nah, di sini sudah ada. Saya langsung enter. Nah, di sini bisa kita langsung lihat ini port 53 merupakan port standar yang digunakan oleh layanan DNS. Setelah filter ini diterapkan, sekarang hanya paket DNS saja yang ditampilkan oleh Wireshark. Kemudian, selanjutnya saya akan memilih paket DNS query dengan label standard query www.cisco.com. Nah, kita langsung lihat saja, kita cari. Nah, ini kita double klik saja agar supaya kita bisa melihat dengan jelas. Nah, paket ini itu merupakan permintaan dari komputer klien kepada DNS server untuk mencari alamat IP dari domain www.cisco.com. Nah, kemudian pada bagian paket details terlihat beberapa layer jaringan yaitu Ethernet 2, ada Internet Protocol version 4, User Datagram Protocol, dan Domain Name System. Nah, kita lihat di sini expand Ethernet 2 to view the details. Nah, kita akan lihat berdasarkan pertanyaan yang diberikan di sini. Pada bagian Ethernet 2 ini, di sini ada destination dan juga source. Source MAC address ini merupakan alamat fisik dari network interface komputer klien. Sedangkan destination MAC ini merupakan alamat fisik router atau default gateway yang menjadi tujuan pertama paket pada jaringan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi layer 2 menggunakan MAC address untuk mengirimkan paket dalam jaringan lokal. Nah, tulisan dari Fiber Hometel dan juga Azure WaveTech itu merupakan vendor yang digunakan. Nah, di sini kita langsung menuliskan juga pada tugas pada modulnya kalau misalnya source address-nya itu berapa. Kita lihat untuk source address-nya agar supaya bisa kita langsung tuliskan. Source MAC address B4. Di sini saya langsung sambil menuliskan agar supaya bisa langsung selesai secara bersamaan dan analisis kita bisa langsung terselesaikan. Dan perlu kita ketahui juga untuk MAC address itu ketika kita run lagi bisa jadi akan berubah. Jadi kita harus mengcapture agar supaya bagian itu yang akan kita gunakan gitu. Karena bisa jadi akan ada perubahan sehingga sebaiknya kita langsung menuliskannya saja tanpa membuka-buka lagi agar supaya kita sudah mengcapture MAC address yang itu. Nah, ini saya sudah menuliskan semua. Kita lanjut untuk analisis IPv4. Nah, di sini juga ada penjelasan. Kemudian kita lanjut pada Expand Internet Protocol version 4, kita akan mengobservasi untuk pada bagian ini. Nah, di sini saya langsung buka saja. Bisa kita langsung lihat untuk IPv version 4. Nah, di sini pada bagian ini akan terlihat source IP-nya. Source IP, kemudian ini source IP dan juga destination IP address. Nah, source IP address itu berasal dari komputer klien yang mengirim DNS request, sedangkan destination IP address merupakan alamat DNS server yang menerima query tersebut. Informasi ini menunjukkan proses komunikasi pada layar network. Nah, di sini ada source address dan juga destination address. Di sini untuk source address kita langsung tuliskan saja
Walaupun untuk source address sendiri pada IP-nya itu tidak akan berubah, namun agar sekalian kita langsung menuliskan saja. 92.168.1.12, kemudian untuk destination itu 8.8.8.8. Nah, jadi source IP address itu merupakan alamat IP pemilik komputer dari klien yang melakukan DNS request, dan juga alamat ini itu diperoleh dari konfigurasi jaringan komputer baik melalui DHCP maupun konfigurasi manual. Destination IP address itu merupakan alamat IP server DNS yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP tujuan. Server DNS tersebut dapat merupakan DNS lokal milik router, DNS dari ISP, ataupun DNS publik seperti Google DNS dan juga Cloudflare DNS. Nah, tadi saya menggunakan yang Google DNS. Informasi IP address ini menunjukkan komunikasi pada layer network yang memungkinkan paket DNS dikirim dari klien menuju server DNS melalui jaringan internet atau jaringan lokal. Kita masuk pada bagian yang selanjutnya. Kita akan analisis UDP. Nah, di sini kita langsung agar supaya memudahkan ya, kita langsung buka untuk bagian UDP. Pada bagian ini, itu akan terlihat source port dan juga destination port. Nah, source port ini merupakan ephemeral port yang dipilih secara otomatis oleh sistem operasi. Sedangkan destination port menggunakan port 53 karena DNS menggunakan port tersebut sebagai port standar komunikasi. Dan DNS umumnya menggunakan port UDP karena proses query berlangsung dengan cepat dan juga efisien. Nah, di sini source port juga akan bisa jadi berubah-ubah saat kita buka. Jadi kita harus kalau misalnya sekali capture, kita langsung harus menuliskannya agar supaya ketika kita run lagi itu bisa jadi akan berubah. Tapi untuk destination portnya itu pasti akan selalu sama biasanya. Nah, sehingga di sini pada komunikasi DNS, source port itu biasanya merupakan ephemeral port, dan juga port ini itu akan bersifat acak dan umumnya berada pada rentang port dinamis, sehingga kalau misalnya sekali run kita langsung capture, kita langsung tuliskan saja karena bisa jadi berubah. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan query yang baru. Kita akan membandingkan dengan ipconfig. Kita langsung buka saja tadi untuk command prompt lagi, terus kita menuliskan ipconfig all kita run. Nah, kemudian saya juga akan menjalankan untuk ARP. Nah, pada bagian ini hasil dari perintah ini bisa langsung saya bandingkan dengan informasi pada Wireshark pada bagian ini. Karena terlihat bahwa source IP itu address dan juga source MAC address pada Wireshark itu sesuai dengan informasi yang telah dimiliki oleh komputer. Hal ini akan membuktikan bahwa paket DNS query itu benar-benar berasal dari komputer yang digunakan. Di sini bisa kita langsung cross check ya. Nah, kemudian kita langsung masuk pada bagian yang selanjutnya. Ini kita akan langsung melihat untuk analisis DNS query, domain name system query. Kita buka lagi di sini, terus kita lihat di sini ada DNS query. Kita akan terlihat bahwa klien melakukan recursive query. Hal ini itu ditunjukkan oleh flags. Kita lihat di sini ada recursion desired, do query recursively. Ini adalah artinya klien meminta DNS server untuk melakukan pencarian secara rekursif hingga menemukan alamat IP domain yang diminta. Selain itu terlihat query tipe A yang digunakan untuk mencari alamat IP versi 4 dari website. Nah, kemudian ini kita sudah bisa melihatnya bersama ya. Nah, kita lanjut pada part yang ketiga, yaitu explore DNS response traffic. Nah, di sini pada bagian ini kita akan langsung masuk pada bagian menganalisis DNS response.
Nah, selanjutnya saya akan memilih paket DNS response. Paket ini merupakan balasan yang diberikan ketika tadi kita meminta. Kita langsung tekan saja di bagian sini ya. Ini merupakan balasannya ya. Nah, kemudian pada paket respon ini terlihat bahwa source dan destination address itu mengalami pertukaran dibandingkan yang sebelumnya. Di sini ada mengalami pertukaran kan, destination source-nya itu terputar. Kalau tadi destinationnya itu dari fiber home, tel, kemudian kalau misalnya ini sekarang destinationnya sudah dari Azure Wave Tech atau dari laptop saya ke jaringan. Nah, jadi source IP-nya juga itu berasal dari source IP-nya berasal dari DNS server, sedangkan destination IP-nya itu kembali mengarah ke komputer klien. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada source dan juga destination port. Ini ada source port dan juga destination port. Kemudian source port itu menggunakan port 53 dan destination port menggunakan ephemeral port milik klien. Kemudian pada bagian DNS response juga kita bisa melihat terlihat adanya flag yaitu recursion available atau server can do recursive queries yang flag ini menunjukkan bahwa DNS server itu mendukung recursive query, artinya server DNS mampu mencari jawaban ke server DNS lain apabila data domain belum tersedia secara langsung. Kemudian pada bagian answers juga kita bisa melihat adanya CNAME record dan juga a record. Nah, ini CNAME record itu menunjukkan bahwa domain www.cisco.com merupakan alias dari domain lain yang digunakan oleh layanan CDN. Kemudian sedangkan a record menunjukkan bahwa alamat IPv4 tujuan dari website tersebut. Hasilnya yang diperoleh pada Wireshark sesuai dengan hasil yang dari perintah NS lookup sebelumnya, dan hal ini menunjukkan bahwa DNS berhasil menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang valid. Kita lihat ya. Di sini type. Nah, kemudian ini sudah sesuai, kita sudah membandingkan. Nah, kemudian ada reflection di sini. Nantinya ketika filter DNS itu dihapus, Wireshark ini menjawab pertanyaan yang pertama. Wireshark dapat menampilkan berbagai jenis lalu lintas jaringan lainnya seperti ada HTTP, ada HTTPS, TCP, dan lain-lain. Dan melalui informasi tersebut, pengguna dapat mempelajari pola komunikasi jaringan, alamat IP perangkat lain, layanan yang digunakan, dan aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, how can an attacker use Wireshark to compromise your network security? Nah, jadi tentunya seorang attacker itu dapat menggunakan Wireshark untuk melakukan paket sniffing dan mengamati komunikasi yang berlangsung di dalam jaringan. Dengan cara tersebut, attacker ini dapat memperoleh informasi penting seperti alamat IP perangkat, struktur jaringan, layanan yang digunakan, hingga data sensitif yang tidak dienkripsi seperti username dan password. Selain itu, Wireshark juga dapat digunakan untuk melakukan reconnaissance sebelum serangan lebih lanjut dilakukan. Oleh karena itu, penggunaan enkripsi jaringan dan protokol yang aman sangat penting untuk melindungi data dari penyadapan pihak yang berwenang. Jadi, jika diibaratkan dari jarak komputer A ke komputer B itu di bagian tengah bisa jadi langsung diambil oleh attacker jika tidak dienkripsi dengan baik. Sehingga penggunaan protokol aman seperti HTTPS dan juga VPN itu sangat penting untuk menjaga keamanan dari data. Untuk menghindari attacker ini bisa mengambil atau melakukan paket sniffing pada komunikasi yang berlangsung di dalam jaringan tersebut. Jadi kesimpulan dari praktikum ini ada beberapa hal yaitu keamanan itu sangat penting dan kita harus mengenkripsi jaringan agar supaya tetap aman. Dan lab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pada bagian lab attacking a MySQL database pada step 1, step 2, dan juga step yang ketiga. Nah, di dalam lab attacking MySQL database ini menganalisis serangan SQL injection menggunakan Wireshark. Jadi nanti kita akan menggunakan tools Wireshark pada CyberOps-nya, di mana attacker akan memasukkan query SQL ke dalam website sehingga database memberikan respon data sensitif seperti nama database dan juga user database. Hal ini terjadi karena kurangnya validasi input pada aplikasi web. Dan selanjutnya berikut adalah live codingnya. Kita coba buka dulu virtual box kita. Nah, di sini juga ada required resources. Tools yang digunakan, ada beberapa tools yang kita gunakan sebagai resource kita. Ada CyberOps, seperti tugas-tugas sebelumnya, dan juga akses pada internet. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka file PCAP. Kita buka pada menu sini. Kita cari CyberOps. Kalau di sini tertera application CyberOps lalu Wireshark. Kita langsung saja dari menu, ada menu CyberOps dan kita cari Wireshark. Nah, terbukalah UI dari aplikasi CyberOps di sini. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita klik bagian open di sini. Kita cari dari capture files yang ini, kita cari lab support files ini. Dan di dalamnya ada file bernama SQL Lab Picap. Kita cari di dalam sini SQL Lab. Nah, file ini. Nah, ketika kita membuka file sqllab.pcap-nya sendiri, ini terbukalah suatu susunan di mana ada nomor, ada waktunya, ada source-nya, ada destination-nya, ada protokolnya, ada panjangnya, dan ada info-info keterangannya juga. Di mana kita bisa lihat di sini, ini merupakan rekaman aktivitas dari jaringan yang telah kita buka pada VirtualBox kita selama proses serangan SQL injection berlangsung. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan. What are the two IP addresses involved in this SQL injection attack based on the information displayed? Nah, IP addresses apa saja? Kedua IP addresses yang involved atau termasuk ke dalam SQL injection attack berdasarkan informasi yang telah kita dapatkan pada SQL Lab Picap-nya kita ini. Nah, dan apa yang saya dapatkan berdasarkan informasi yang ditampilkan pada Wireshark, terdapat dua alamat IP yang terlibat dalam serangan SQL injection tersebut, yaitu yang pertama 10.0.2.4 sebagai source-nya atau perangkat penyerang atau attacker-nya, dan juga 10.0.2.15 sebagai tujuan atau destination dari server target, database, atau web server. Di sini yang paling pertama. Hal ini terlihat pada kolom source dan destination di packet capture Wireshark, di mana terjadi komunikasi HTTP antara kedua alamat IP tersebut selama proses serangan berlangsung.
Oke, bisa kita lihat. Oke, kita lanjut pada step yang kedua. Oke, step yang kedua ini kita akan melihat SQL injection attack-nya. Nah, di dalam capture Wireshark ini kita klik line yang ke-13. Ini kita right click saja. Kemudian kita follow HTTP stream-nya. Nah, di sini dijelaskan kenapa kita memilih line yang ke-13 karena kita di sini mendapatkan info get HTTP request. Jadi ada request HTTP yang masuk berupa get. Di sini kita coba follow HTTP stream-nya. Nah, dan di sini bisa terlihat isi di dalamnya ini. Kita dapat melihat komunikasi apa saja yang ada di dalam HTTP stream ini antara attacker yang tadi dan juga server secara lengkap di sini. Oke. Nah, di mana untuk yang source-nya diwakili dengan latar belakang warna merah pada setiap tulisan dan juga untuk latar belakang yang berwarna biru adalah dari destination device-nya. Ini bisa kita lihat. Oke. Dan selanjutnya kita find di sini dan kita coba cari 1 sama dengan 1. Kita find saja 1 sama dengan 1. Oke, kita back. Oke, ulangi lagi yang tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ada ID 1 sama dengan 1 bernama admin dan juga nama belakangnya juga atau surname-nya juga admin. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa attacker mencoba untuk memasukkan query 1 sama dengan 1. Di mana query ini itu untuk menguji apakah website ini dalam VirtualBox ini rentan terhadap SQL injection atau tidak. Karena kondisi 1 sama dengan 1 ini sendiri selalu bernilai true. Maka sistem memberikan respon valid dan menampilkan data database-nya. Oke, kita close saja kalau sudah. Dan kita clear.
Nah, clear display filter. Oke, kemudian kita masuk ke step yang ketiga, di mana ini mengenai serangan lanjutan dari SQL injection-nya. Oke, kita klik kanan bagian line 19. Kita follow HTTP string-nya lagi. Kemudian kita cari yang sama seperti tadi, 1 sama dengan 1. Oke, dan di sini muncul pre-ID-nya 1 or 1 sama dengan 1 union selected database. Nah, di mana untuk hasilnya sendiri, attacker berhasil mengetahui nama database yang muncul, yaitu database Diwa at localhost. Di sini yang berupa adminnya juga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa attacker sudah berhasil membaca informasi internal dari database-nya. Oke, kita close lagi saja. Kita clear display-nya. Nah, di sini sudah tertera bahwa database name-nya adalah Diwa dan usernya adalah Diwa at localhost. Dan sekian dari penjelasan saya mengenai lab attacking my SQL database dari step 1 sampai step 3, dan step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Koba, dan di saat ini saya akan melanjutkan pada tahapan yang selanjutnya, yaitu masih pada bagian lab attacking MySQL database, yaitu pada step yang keempat, yaitu the SQL injection attack provide system information. Jadi kita akan mencari informasi sistem, dan kita diminta untuk mencari line 22, dan kita akan right click, dan kita akan follow HTTP string. Nah, telah muncul dan kita diminta untuk mencari 1 sama dengan 1. Baik, telah muncul, jadi di sini kita bisa lihat query yang digunakan yaitu ada 1 or 1 sama dengan 1 union select null version. Jadi kita di sini untuk mengetahui versi dari MySQL. Dan bisa kita lihat di sini bahwa untuk versi dari MySQL di sini itu ada di bagian bawah, yaitu 5.7.12 nol Ubuntu 1 yang ada di bawah sini. Oke, jadi sudah kita akan close, kita clear, dan kita masuk pada bagian yang selanjutnya pada step yang kelima, yaitu pada bagian the SQL injection, attack, and table information. Jadi kita akan melihat nama tabel database. Jadi kita diminta untuk melihat pada line 25. Kita right click, kita klik follow HTTP string. Dan jika sudah muncul di sini, kita akan find untuk kata users. Oke, bisa kita lihat di sini. Jadi untuk query di sini yang digunakan adalah ada union select null table name from information schema tables. Dan di mana di sini fungsi dari query ini untuk menampilkan seluruh tabel database. Oke, jadi fungsi query tersebut bagi attacker adalah query tersebut digunakan untuk melihat seluruh nama kolom tabel users dan dengan mengetahui nama kolom, attacker dapat mengetahui struktur dari setiap tabel dan mencari data-data penting seperti username dan juga password. Oke, selanjutnya kita akan close, kita clear, dan kita akan masuk ke step yang selanjutnya, yaitu pada step 6, yaitu pada the SQL injection attack concludes. Jadi kita akan mengambil username dan juga password hash.
Oke, jadi masih di Wireshark, kita buka untuk line 28, kita right click, kita klik follow HTTP stream. Dan di sini kita akan cari kembali untuk 1 sama dengan 1. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa query yang digunakan adalah ini union select user password from user. Jadi berfungsi untuk mengambil username dan juga password hash dari our users. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, di sini user apakah yang memiliki password hash yang ini. Oke, jadi bisa kita lihat di sini. Yang ini kita bisa lihat password hash-nya yang ini yaitu dengan user 1337. Gitu. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka website crackstation.net. Oke, jadi kita akan masukkan untuk password hash yang ini ke dalam website yang tadi. Jadi kita akan crack hashes dan muncul di sini bahwa untuk result-nya yaitu di sini ada Charlie. Oke. Jadi kita bisa lihat dan telah selesai untuk pada bagian lab attacking MySQL database. Jadi bisa kita lihat dari apa yang telah kita kerjakan tadi bahwa penggunaan risiko penggunaan platform yang menggunakan bahasa SQL ini adalah platform yang menggunakan SQL itu rentan terhadap serangan SQL injection jika input pengguna tidak diamankan dengan baik. Dan para penyerang itu dapat mencuri data, mengubah isi database, dan juga dapat menghapus data dan mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem. Dan bagaimana cara mencegah untuk SQL injection ini? Ada 2 cara untuk mencegahnya, yaitu yang pertama adalah menggunakan prepared statement atau parameterized query agar input pengguna tidak langsung dieksekusi sebagai perintah SQL. Yang kedua adalah melakukan validasi dan juga sanitasi input pengguna untuk mencegah karakter atau perintah SQL berbahaya masuk ke database. Jadi, sekian untuk penjelasan saya terkait lab attacking MySQL database. Terima kasih. Nama saya Kristania Bulu. Di sini saya akan mendemokan bagian lab terakhir, yaitu reading server logs. Yang pertama, langsung saja kita membuka workstation cybersecurity ini atau VM, dan kita klik ini. Pada bagian ini, kekurangan untuk menggunakan cat yaitu dengan file teks besar, seluruh isi file ditampilkan sekaligus sehingga teksnya bergerak cepat di terminal dan sulit dibaca, dicari maupun dinavigasi ke bagian tertentu dengan efisien. Dan selanjutnya kalau kita menggunakan more, di bagian more ini akan muncul serupa, dan juga kontainer file ini harusnya dengan terminal Windows itu, dan dia akan di stop ketika page-nya itu display. Dan karena ini masih lama menunggu, untuk selanjutnya kita bisa buka terminal yang baru. Di sini kita menggunakan less home. Kalau tadi yang kita sudah gunakan yang more dan juga yang cat. Nah, di sini juga akan memunculkan kalau dari log ini, dari yang less ini semua akan terlihat di terminal window. Dan untuk keluar kita bisa klik Q. Dan di sini ada juga tail. Sini juga akan menampilkan tampilan seperti yang pada laporan modul. Dan setelah itu kita untuk active file following logs. Di sini kita bisa menggunakan sudo tail min f
ada perbedaan dari tail dan tail min F, yaitu perbedaannya hanyalah tail ini hanya menampilkan beberapa baris terakhir dan dari file lalu berhenti, sedangkan tail min F ini terus memantau file secara real time dan akan langsung menampilkan baris baru yang ditambahkan ke dalam log tanpa perlu menjalankan perintah kembali. Selanjutnya di sini akan terlihat seperti ini dan kita akan mengetik entry ini. Nah, select di bottom terminal untuk komen yang ini, yang echo this is a new entry the monitor log files. Selanjutnya untuk log files dan syslog kita akan pakai sudo cat. Nah, di sini langsung muncul seperti pada modul. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat menggunakan sudo cat untuk syslog 2, 3, dan 4. Dan alasannya kenapa ini penting, yaitu perintah cat harus dijalankan sebagai root karena file varlog syslog 1 ini merupakan file sistem yang memiliki izin akses terbatas demi keamanan. Hanya pengguna dengan administrator atau root yang diizinkan untuk membaca isi file log tersebut, agar informasi penting sistem tidak dapat diakses sembarang pengguna. Dan untuk log files and journal CTL ini kita bisa ketik di bagian bawah. Sini akan muncul semua lognya, baik bulannya dan tahunnya, bahkan jam. Dan untuk sudo jurnal PE min UTC, sini karena masih panjang, saking banyaknya dia akan ngeload. Nah, kita bisa langsung ketik di sini. Dan pada yang terakhir ini, setelah kita sudah menaruh setiap sudo jurnal min U, min K, dan min F serta min B, di sini ada refleksi yang bisa kita pelajari, ambil, yaitu compare dari syslog dan jurnal ID ini apa advantage-nya dan disadvantage of dari mereka, dari kedua bagian ini, yaitu kalau syslog memiliki kelebihan karena sederhana, kompatibel dengan banyak sistem, dan mudah digunakan untuk mengirim log ke server terpusat. Namun syslog ini biasanya menyimpan log dalam format teks biasa sehingga kurang aman dan fitur pencariannya terbatas. Sedangkan jurnal ID ini memiliki kelebihan karena menyimpan log dalam format biner yang lebih terstruktur, mendukung pencarian dan juga filtering yang lebih cepat, serta menyimpan informasi log lebih detail. Namun jurnal ID sendiri lebih kompleks, tidak mudah dibaca langsung tanpa perintah khusus, dan kompatibelnya tidak seluas syslog pada semua sistem. Sekian presentasi demo dari saya pada bagian ini. Terima kasih.